Tapi dia harus melindungi tim fight yang dilakukan dibuka oleh mungkin Skylar inisiasi. Atau mungkin Pipin dapetin satu. Harus dilindungi sama Eve-nya dari seorang siapa Deden. Dan sekarang di sisi kiri mereka punya Atlas, mereka punya Valentina. Covernya walaupun Valentina itu bukan seperti Eve. Tapi dia ketika ada didobrak sama atau ditabrak sama tim musuh, dia bisa pelan-pelan mundurnya. Tapi tetap ngedeal damage. Tetap ya, tetap. Oke, ternyata kali ini ada sedikit technical issue. Ya, Iya seperti kan? yang di screen, tolong bersabar. Iya, sabar ya adik-adik. Kami Tunggu, juga sabar. kami juga Please menunggu. Kami juga menunggu, benar. Iya. Cuman aku ngebahas lagi komposisinya nih, cuma mau dan juga Oji ya. Dengan adanya Eve itu concern aku adalah tadi tau gak Baji? Dari crowd control Baxia Shield Unity ada meng-cancel ultimate-nya bahkan Fatal Link itu yang menjadi concern aku. Cuman balik lagi, Clay yang mainin. Iya. Clay yang memilotkan. Dia pasti tahu cara memposisikan diri supaya efektif dan maksimal. Dan balik lagi, kalau dari komposisi aku pengen bahas ini. Dari RRQ, berbeda dari game pertama kalau aku lihat-lihat ya. Ini agak team fight justru dari komposisinya RRQ. Ya. Meskipun kiri ada Atlas, cuman dengan adanya Eve, adanya Esmeralda dan bahkan Claude. Ini mid ke arah late-nya, ini mereka cari fight terus. Oke. Tapi adik-adik semua yang di kolom komentar boleh absen dulu adik-adik dari mana aja. Lihat ini bahkan kita yang nonton rame banget. Halo. Hai Malaysia. Oh, I miss nasi kandar so much. I miss nasi kandar. Aku belum pernah makan nasi kandar. Nasi kandar aku juga belum. Cimo sumpah, Apa kamu itu? harus Kayak apa? enak banget dah. Jadi kayak nasi pokoknya banyak-banyak gulai-gulainya. Kalau aku kan suka makan yang banyak gulai gitu ya. Oh, kuah-kuah gitu. Iya, ya. ada ayam madu terus pakai kecap, enak banget. Oh, santan Enak gitu ya. banget. Iya santan-santan gitu. Makanya kolesterol tinggi. Gak gitu. Gak Oke. gitu. Jangan Aduh. jumawa, pelan-pelan. Reset. Reset, Jangan reset. izin 3-0-in. Amin. Amin. Dibilang amin, tapi kita harus reset ya. Betul, harus riset tentunya dan buat teman-teman juga ini kita bakal melihat ya ini keramaian seru banget ya di sana. Emang kalau event offline tuh udah pasti nggak ada yang ngalahin sih. Kangen ya, Kangen banget. Ingat Terakhir nggak sih yang pas di MPL? season 4. Itu paling pecah tuh, season 4 Oh itu. iya, yang paling pecah iya. Iya, itu paling pecah tuh rame, serame-ramenya tuh setenis indoor ya. Gila dulu ada kalau misalnya kalian ingat Kita adik-adik tuh yang dibuletin gitu ya. iya. Apa namanya kayak gini Gon. Lo tau gak yang kayak ombak? Oh wave Oh. gitu. Wave kayak gitu. Wih keren banget. Ombak. Kan waktu itu grand finalnya tuh RRQ EVOS ya. Pecah tuh. Iya Arkin. Itu yang kanan EVOS, kiri RRQ. Gila. Offline terakhir tuh sebelum kemarin. Yang biru sama yang Kuning. Oren. Oren. Iya. Iya kemarin. Ini dia dari fans tim RRQ gila rame banget ke Malaysia. Luar biasa. Luar biasa. Luar ya. biasa dukungan kalian. Saya memantau dulu nih, mencari yang kenal-kenal dulu ya, kita lihat ya. Ada siapa nih sosok. Oke, nggak bisa dibaca ya Abang, maaf ya. Ya coba apa tuh? Ya jangan gerak-gerak dong kalau mau dibaca. Pergi keluar kota bersama Mbak. Ya, disuruh Terima kasih. baca. Mbak, kalau misalnya mau dibacakan, ada tips dan trik dari saya. Jangan bergerak-gerak. Masalah mata saya nggak cepat, bukan mata ninja. HP-nya digoyang-goyangin juga ya. Iya, mana gua di happy. Gua nih Udah ngeliat 1-0. lampu biasa aja tuh kalau lagi jalan malam-malam tuh suka bebayang. Nah, weh tiketnya Keren keren. banget. Kelas adik-adik ya kan. Adik-adik semoga bisa jadi pro player suatu saat nanti Amin. adik-adik. Iya amin. Sumuran aku itu. Gimana? Susah ya? Weh, stop aja. Ya ampun. Ntar gue gak ada cuma satu loh orang kayak gue. Jangan dong. Oke. Kangen nanti. Itu lihat tuh di belakang. Aduh, halo Mbak, halo. Apa? KPL Gaming. Oh, subscribe. Oh, ya jangan lupa di subscribe. Oh, enggak lu pakai baju RSG, tar aja. Kosa, tar aja. Pakai baju RRQ subscribe. Bener, Kan lagi langsung Indo Pride auto. gua. Indo Pride kita. Tar aja adik-adik. Ya kan. Nah, ini masih dalam technical issue. Oke, lagi technical issue mungkin bahas komposisi lagi. Boleh silakan Goni. Kalau bahas komposisi ini Julian, ngomongin Julian lagi deh. Julian ini impactnya banyak sih sebenarnya. Yes, bisa kiting kalau menurut aku sendiri. Cuman mungkin yang dicari dari segi farming juga sebenarnya nggak gitu kalah ya, Ji, ya. Ya, Dari segi farming Julian cepat juga sebenarnya. cepet juga. Cepet. Kalau menurut gua cepet juga farmingnya. Nah, apalagi dengan Emblem Jungle ya. Cuma yang problemnya adalah kalau Julian ini nggak bisa langsung mendapatkan kayak Point kill.
point kill dengan instan. Dengan sendiri ya. Dengan sendiri. Bisa kalau dia punya gap yang jauh. Iya. Jadi nggak bisa nahan damage harus dari ada magic oil. yang follow up atau enggak, harus ada yang inisiasi dulu baru dia yang eksekusi terakhir Iya. ya. Cuma di level 3 sih udah bisa nge-ganking. Bisa. Di level 3 udah bisa nge-ganking. Paksa-paksa spell musuh mungkin tuh. Ya, paksa spell musuh bahkan God Laner sih kalau menurut gue pribadi. Ya. Karena RRQ siapa tadi? Sorry nggak kebaca. RRQ, oke. Nah soalnya gini, aku sih emang nggak bisa main Julian, tapi aku ngeliat ada player Julian nomor 1 di Gang Delima. Namanya Profesor KB, Kelas. kan di gang saya. Iya, Yang main benar. Julian dia doang. Iya, dia nomor 1. Nah, itu dia di level 3, dia bukan ngincar farmingnya. Ngincar gimana dia caranya nge-shutdown God Laner-nya. Dia pick over terus, dia ambil terus God Laner-nya miskin. Dia memang pattern dari farm ke arah jungle-nya mungkin tidak secepat tim musuh yang masih farming di jungle. Tapi dia impactful dengan adanya God lane-nya musuh jadi kalah, dapetin Iya, iya. objektif. Investasi jangka panjang lah ya. Ganking kasarnya. boleh, tapi jangan lupa terhadap tetap ke arah objektif, maksudnya ke arah Hmm. buff-buffnya jangan dilupain, jungle-jungle-nya jangan dilupain. Cuma ada potensi untuk nge-ganking, kenapa enggak? Halo kakak. Tuh salah fokus mulu, gue didada-dadain gitu. Tuh didadain juga di. Jangan, oke. Halo, ya kakak, aduh. Ramai banget ya di sana ya. Pada Kakak seru-seru. mancing, kak. Untung aja. Anjing, untung ngomong Franco kamu. Untung kan perangko gue. Tapi Goni, kalau menurut Goni pribadi, dengan posisi kayak gini, apa yang harus dilakukan Araki untuk mendapatkan game yang kedua? Ini sebenarnya oke, mental reset dari eksekusi nih ya Cimomo kalau kau lihat. Mereka harus sama seperti game pertama, bersabar, disiplin. Sabar, disiplin. Yang aku suka dari RRQ tadi mereka udah leading. Itu mereka yang tadi Cimomo juga bahas sebenarnya. Nggak lupa Disiplin. untuk mundur, nggak Benar. lupa untuk tahan nafsunya. Ya. Dan itu yang harus lagi dan lagi kita lihat di game kedua sebenarnya. Iya, dan bahkan kalau kita bandingin secara personal dari Aqua dan juga Clay, ini masih dipegang sebenarnya untuk kill participationnya ya mungkin karena Aqua yang sengaja dilimitin juga ya untuk pemilihan hero-nya kayak di game pertama Kagura di ban, Eve juga di ban kan. Jadi membuat Aqua pun tidak bisa ngedapetin hero yang mungkin lebih nyaman untuk dia sendiri. Terpaksa dia memakai Lilia tadi. Tapi kali ini di game keduanya karena ada Valentina yang lepas, Iya. jadi bisa dipakai sama Aqua tapi semua balik Sakit lagi banget tuh. tergantung rotasi lagi yang dimainkan sama seorang Aqua ini. Apakah dia memang mau coba untuk ngeganggu ke arah god lane-nya, Iya. mencoba untuk ngeganggu karena mereka nggak nge-ban ke arah Franco-nya. Udah pasti bakal ada permainan yang agresif yang dibawain sama Clay nantinya. Benar. Karena Iron Hook-nya nggak bakalan disimpan-simpan tuh dari seorang Finn sendiri. Setuju. Nah, Skylar punya Cloud ini apakah akan dikasih farming pattern yang lebih leluasa kayak di game pertama? Oke, siapa? Tapi aku juga dapat informasi dari kepala daerah BMKG setempat ya, Bapak. Andika? Iya. Iya, ada Posya. Ya, yuk geter. Ya, ada Kagura. Dokter Andes Dika, dia bilang kalau Ha-ha. Clay ini menempati posisi #1 kill participation dan ternyata dari Dimco adik-adik. Langsung saja adik-adik di bawah. Ayo, kalian Ada fokus yang redeem mana? code. Itu Parsha kan? Kalian fokus Parsha yang mana? satu Parsha. sama Odet. Kagura. Kagura. Yang tengah Odet. Tentang Odet, Yang tengah iya. Odet. Iya. Tahu gue. Aku Terpantau. mau jadi Barca juga. Jangan dong Cimo. Perry-nya maksudnya. Kagak, ultinya gak sakit ntar. Oke, tapi tentunya untuk kali ini aku dapat salam dari Heri Yusuf. Gue fans sejati Ji, tapi ini beda hal. Gue Indo Pride FIFA RRQ. Anjay, keren banget. Silakan Cimo. Dan kita akan langsung memasuki game kedua. Sudah mulai balik lagi nih ke dalam in-game ya. Tapi kalau kita melihat di sini Demon Knight akan coba langsung menabrak ke arah Finn. Lagi-lagi Finn yang akan menjadi ini ya samsak buat tim RRQ Hoshi dan tumbang. First blood yang jatuh ke tangan RSGBH. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana bakal coba untuk diganggu pergerakan dari seorang Demon Knight. Bakal coba dipaksa begitu saja Finn dan bahkan Demon Knight terlalu barbar masuk ke dalam sana. Retribution diamankan oleh siapa tapi Lightning dapetin satu buah orange buff. Iron Hook gak berhasil sedangkan dari Albert kali ini harus kehilangan satu buah orange buff-nya. Kayaknya jatuh ke tangan Finn deh. Enggak, ke Light. Ke arah Light. Light, Ke arah Atlas. Ke arah Atlas. Ada munculnya tadi cus gitu. oh iya. Sekarang
enak ngeliatnya kalau ada yang dapat buffnya lagi rebut itu. Ada yang cus. terjun ya? Iya, ada kayak cahayanya. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk pakai promo Grab ya kan. Dan bahkan Aqua di depan sana bakal coba dipaksa. Light mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Pipin. Albert is coming, Chen di depan sana dan bahkan Light. Kali ini bakal coba ditumbangin first blood, bakal didapatkan. Oh udah duluan first blood tadi ya. Tapi Iya. Araki Yoshi kali ini yang akan mendapatkan 1 buah poin kembali. Iya, dan jatuh ke tangannya Albert kali ini. Dan sementara ini meskipun Valentina tadi mencoba untuk membackup ya, namun tentunya sudah terkena 1 buah Iron Hawk, tentunya sudah terkena sedikit stun, tapi masih mau lebih sepertinya di area turtle ya. Demon Knight bakal coba untuk terpaksa mengeluarkan Restoration. Dan Albert lagi-lagi tentunya retribution yang tidak perlu diragukan lagi ya. Oji. Miskalkulate tadi dari seorang Demon Knight karena dia Pencet duluan ya? Iya, pencet retribusi terlalu dini karena mungkin ada Kelihatan. Nuts di sana, dia pede banget. Mhm. Tapi ternyata berhasil diamankan dan Aqua sudah mengambil 1 buah pelatihan yang dimiliki dari seorang Pipin. Pipin kali ini akan menjaga pergerakan dari seorang Skylar di arah top lane. Mengucap, tapi Iya. terlihat di depan sana para pemain dari tim Hierarchy Halsey. Kali ini mereka bakal coba untuk bersabar. Untuk menumbangkan seorang Tamus itu membutuhkan waktu yang lama Gone. Ya untuk saat ini masih mau arah setup aja. 1 point kill, Bakal ditabrak, terkena surprise kali ini dari seorang Finn dan Long sepertinya bakal menjadi korban. Dan sementara Skylar mencoba untuk memberikan poke damage kali ini masuk dengan area Blazing Duet. Sementara Demon Knight mencoba untuk mengejar kembali. Baxis Unity masih bergulung tentunya. Terkena stun, bakal coba di backup dengan sangat baik oleh seorang Albert. Dan tidak mau terlalu overcommit juga dari seorang Demon Knight. Tapi lihat di sana bakal coba dikejar. Nuts, where are you going, brother? Nowhere to go. Tapi di arah top lane, clean-nya bebas dapetin plating. Ada bahkan hampir memecahkan 1 buah turret yang dimiliki dari seorang Skylar di arah top lane. Karena Skylar tadi sempat terzoning out. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk nonton live Carnival. Gabung di MLC di TikTok, everybody. Nih ya betul banget. Karena kalian bisa dapetin dan bahkan ngelihat live secara langsung ya dari TikTok juga. Sementara kali ini bakal riset terlebih dahulu di 4 menit pertama menunggu turtle sepertinya. Yap. Turtle yang kedua yang akan hadir dalam waktu 20 detik lagi. Sementara kali ini dari landingnya Skylar masih aman-aman saja. Meskipun Finn kelihatan ya terlihat rotasi yang cukup ke babysit juga ke area atasnya. Namun di area bawah pun ini dari R7 dan juga Nuts nggak mau kalah dari Infinity War-nya, hanya memberikan poke damage aja dari kedua pemain ini. Falling Star Moon bakal coba dibuka dan bahkan dari R7 bakal coba untuk mengclear secepatnya biar bisa untuk membantu follow up juga ke area turtle di area atas. Ya sebenarnya Turtle udah di set up oleh seorang Demon Knight. Light is coming bersama dengan seorang Aqua. Di depan sana langsung ada Fatality dikeluarkan. 1 body wall manipulation. Nuts bakal coba untuk menutup begitu saja dan berhasil. Mundur ke arah belakang. Dede from Bokor kali ini gak bisa kabur lebih dalam lagi dan hilang ditelan bumi. Nuts memotong dengan sangat baik. Gak bisa di follow up dan sayang sekali kali ini Turtle-nya harus berbagi dengan tim Arash GPH. Sedangkan di arah top lane Albert dihajar habis-habisan oleh seorang Demon Knight. Mundur ke arah belakang dan nampaknya kali ini R7 bahkan sampai harus turun ke arah tengah untuk mendapatkan clear minion. Dan bisa kita bilang orange buff yang dari seorang Albert di tangan dari seorang Demon Knight lagi Gone. Wah ini kalau ngelihat dari situasinya RRQ Yoshi agak sedikit kalah dalam rotasi dan juga 2000 kalah. gold. Hampir 2000 gold menit 5 bukan waktu yang baik. Lihat Nuts bahkan udah mengamankan item keduanya, ini musuhnya DHS. Eman tadi aku lihat udah ada endless battle juga. Sebenarnya kalau buat cari pick off atau fight ini Eman bisa memberikan kontribusi dari true damage-nya. Itu yang harus diperhatikan RRQ. Untuk saat ini top turret akan hancur juga. RRQ udah kalah map dan juga kalah gold. Ini mereka harus putar otak lagi, kasih Skylar cepet-cepet itemnya, baru mereka mau fight. Ini nggak boleh asal sembarang cari fight ini dari RRQ. Ini bahkan lihat ada rotasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim Arash GPH. Mereka di depan sana bakal coba untuk menuju ke arah mid lane dari tim Ararki. Lihat Fatal Lane, dead. Lihat pasti bisa diselamatkan. Dan bahkan real world manipulation. Aduh, mati-mati yang mantap. Berhasil mendapatkan sama Demon Knight. Demon Knight terpelanggar di depan sana dan bakal shutdown didapatkan. Para pemain dari tim Ararki masih memulihkan keadaan. Nuts fans to everybody. Nuts sekarang mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi ternyata udah terlanjur kecebur. Udah gak bisa masuk lebih dalam lagi. Inferno-nya masih nyala dan kali ini Inferno-nya ter-shutdown. Inferno-nya sudah mati. Ini tandanya untuk R7 untuk bersinar. Iya, bakal coba dikejar kali ini dan bahkan gak dikasih pulang dari seorang Nuts-nya. Masih coba untuk melenggang kanggung di area depan dan bahkan Albert mulai datang dan langsung tumbang. Nuts juga menjadi pertukaran 1-1 karena Clay tadi sempat hilang juga di area mid-nya. Yes, benar banget tapi lihat berhasil diselamatkan.
Teamfight yang dilakukan di arah bottom lane. Oh. Ada line tempat sana, Skylar mencoba untuk menggocek, tapi Aqua is coming! Terlalu sakit Blazing Duet! Dibalaskan oleh seorang Aqua, tapi 3 orang menggengking di arah bottom lane. Bisa apa Skylar sekarang? Dia nggak punya Purify dan yang satu-satu yang bisa dilakukan adalah pertukaran dengan satu buah turtle dan turret lagi di arah top lane. Iya. Mau tidak uam. Mau tidak mau ya, biar tidak menjadi terlalu kerugian banget. Sementara di area midnya kali ini Demon Cat udah coba untuk menahan pergerakan dari seorang Finn. Tortoise Prisonnya udah mulai dibuka, Albert sudah mulai mencoba untuk datang untuk memfollow up, men-backup. Tapi sementara Finn sudah terkena damage yang cukup perih tentunya dari Aqua dan juga Demon Cat sehingga harus tumbang. Yes, benar-benar. Tapi kali ini kita lihat di mana para pemain dari tim RRQ Hoshi ternyata mereka baru mampu dan kuat menumbangkan RGPH ketika 5 orang bersamaan. Itu dia, karena kalau dilihat dari komposisi ya, Nuts, Demon Kite, dan juga Light, ini sinerginya bagus banget untuk tabrak-tabrak gaming. Apalagi Clay yang real world manipulation-nya statis. Yes. Diem doang, itu yang harus lebih diperhatikan dari RRQ dan sebenarnya RSGPH tadi ya, satu fight. Mereka terlalu gegabah sih. Offside ya? Mereka terlalu overextend, mereka terlalu overcommit. Yang tadinya beda 2.000 hampir 3.000. RRQ Hoshi sekarang bisa mengurangi hampir ke arah RRQ. Karena tadi shutdown. Dapat shutdown, dapat turret, dapat turtle, itu adalah domino effect-nya. Oke, tapi lihat di sana dari Light, flicker ke arah belakang. Fatali dibalaskan kembali real world manipulation. Ditutup, Demon Kite sangat baik. Tapi lihat di depan sana, Blazing Duet. Skylar, tapi ternyata masih terlalu jauh. Mundur ke arah belakangnya untuk menetralisir dan mereka tetap kerugian karena kehilangan Pipin. Pipin udah gak ada satu buah flicker kembali dan selalu real world manipulation dari Clay yang dari tadi sangat-sangat di-cancel. Benar-benar gak dikasih sama sekali bermain dengan real world manipulation-nya. Entah mengapa ya, aku mungkin melihat ada satu hal yang harus coba ditahan dari Deden ini adalah coba tahan gimana caranya real world manipulation ini nggak terlalu dibuka terlebih dahulu. Ngerti nggak? Masih fokusnya masih tahu orang tuh. Kalau misalnya fokusnya terhadap Deden. Coba agak mainin sedikit tempo poking damage-nya. Terkadang kalau udah mulai menuju ke arah darah setengah ke bawah, mereka tuh udah beda targetingnya, ngerti nggak? Iya. Ketika mereka lagi full power kan, maksudnya darah full, mereka udah tahu, oh target gua adalah tutup Clay. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya mereka poking-poking terus darahnya kok lama-lama sakit juga nih. Terasa ya. Lama-lama kayak, udahlah yang ada aja sih kan, nah Clay di situ. Gak bakal berani untuk Timing terjun ya. ke arah belakang terlalu jauh ya sebenarnya. Karena dia tadi aku lihat berkali-kali, bahkan sampai Demon Kite yang masuk. Iya, Demon Kite nabrak ke dia. Siapa aja pokoknya masuk ke arah Clay, siapapun tugasnya, entah siapa, Light, entah Demon Kite, Nuts, ya kalau Eman sama Aqua memang gak bisa masuk lebih dalam ya. Karena prioritas target juga ya, mereka tahu siapa yang harus ditimbangkan terlebih dahulu, tapi kali ini Lordnya udah mulai dipok begitu saja. Finn udah mulai konsil ngebuka, kali ini mepet dan bahkan real manipulation udah dibuka begitu saja. Clay berhasil untuk ngedapetin Lordnya, dan bahkan kali ini Albert harus tumbang. David lihat mancing mania mantap dari seorang Finn, namun sayang sekali tidak ada damage yang cukup. Skylar pun harus tumbang begitu saja. Nats bakal coba untuk menjaga dari depan. Eman tumbang di tangan orang R7, tapi Finn masih bisa flicker, masih bisa bertahan dari seorang Finn. Namun ternyata Iron Hook-nya tidak connect, tapi ternyata Natsnya Looking for Maniac? lihat bakal Looking coba for dikejar. Maniac? Oke, kali ini R7 looking for Maniac. Akankah berhasil didapatkan? Pipin mencoba untuk melakukan catching. Iron Hook mundur ke arah belakang dan R7. Apakah Maniac? Tapi terlalu lama. Sayang sekali Momochan. Iya, tapi Kayak mukulin tembok. gila loh, itu tebel, bener-bener tebel. Udah Oracle. Oh dia. Iya udah Oracle, udah dominance. Pemain Baxia coba gue nih, coba gimana jelaskan Boni. Oh, ini mau ngebahas R7 di situ. Cuma tadi Baxianya, iya agak sayang ya posisinya ya, Ji ya. Dan bahkan Lord diamankan oleh Clay, ini bener-bener RRQ Hoshi leading enak banget, perbedaan gold langsung 3.000. Oke, 3.000 dan mereka bakal coba untuk dapetin satu Babes Turret Go nih. Ya benar-benar bisa nih dapat satu. Dia lagi coba. Karena tapi Satu kali ini aja. kayak kalau menurut aku pribadi ini nggak bakal dapat best turret dari arah bawah, tapi mungkin bisa di sisi yang lain karena ini terlalu memaksakan dengan adanya Eman, ada Nuts itu Lordnya bakal cepat banget untuk clear. Dan betul sekali Lordnya belum bertindak atau menyentuh ke arah satu best turret pun sudah hilang Momuchan. Iya, karena masih Lord pertama juga ya. Belum di enhance, belum full juga. Dan kali ini dengan adanya Lord tentunya ini membuat RQ Hoshi mereka bisa langsung mainin lagi landingnya. Mereka bisa lagi kontrol untuk mapnya, masuk dive ke arah jungle-nya dan bahkan leading dari goldnya sekarang udah mulai dipegang sama RQ Hoshi. Berbeda 5.000 hampir 6.000. Nah ini baru jauh nih kalau di menit segini. Iya. Ini jauh, kalau tadi menit 19 itu agak kurang. Tapi kalau sekarang nih mereka berasa ini. Soalnya banyak yang Berasa, nge-shutdown berasa. kan tadi. Benar, Dan benar.
Benar banget, dan kalau kita ngeliat juga bahkan R7 sekarang menduduki gold yang paling tinggi karena ya dengan hampir maniak tadi ya. Benar, benar. Dari R7 sekalipun dia bisa dibilang ya dia tahu dia udah tebel di menit segini dia udah punya semua item yang dia punya. Jadi dia pede banget sebenarnya untuk 1v1 dengan Demon Kite yang memang sebenarnya tadi juga nahan cukup lama ya di area rivernya. Tapi buat teman-teman ya jangan lupa untuk ikutan TikTok challenge juga, TikTok MSC challenge. Yang pastinya juga kalian lagi nobar nih, apalagi juga nih dari Was juga dia bilang salamin buat Bang Oji dan Goni di warung Banten lagi nobar. Jadi jangan lupa untuk bagikan momennya. Kalian jangan lupa untuk story tag di MPL ID official juga dengan hashtag WeOn MSC dan Supremacy biar bisa dapetin hadiah nanti dari MPL. Benar. Ini masukin menit ke-12 nih, cuma mau 10 detik ke arah Lord yang udah di-enhance. Benar, ini bakal jadi pertarungan yang menurut aku bakal penting banget sih. Ini siapapun yang dapetin momentum di Lord, ini bisa banget sebenarnya untuk dapetin turret objektif lebih. Tapi tipikal RRQ host itu kalau mereka mau dapetin objektif entah itu turtle atau Lord ya, mereka biasa suka ajak team fight dulu, curi satu orang. Benar. Apalagi dengan tipikal inisiasi seperti Franco ini, kemungkinan RRQ host masih bisa dapetin momentumnya. Benar. Kalau aku ngeliat mereka manipulasi wave juga sih yang penting. Lihat R7-nya udah clear di atas, R7-nya langsung rotasi. Ini RRQ udah 5, udah menang setup. Sementara Tamus harus ketinggalan atau melihat push manipulasi wave-nya kurang. Mereka harus benar-benar peka sama minimap juga sih ya. Karena di area atasnya udah mulai dijalan, di mid-nya juga ditahan sama R7. Sementara kali ini Lord yang tinggal setengah bar juga dari darahnya ini bakal masih coba dipok juga oleh. Tapi Vin lihat terkena surprise dari seorang Light. Matching man yang mantap dari seorang Vin. Berhasil untuk menumbangkan satu pemain dan bahkan Skylar masuk area belakang. Emannya dipukul mundur tapi Albert pun berhasil mendapatkan Lordnya. Masih mau lebih. Natsnya bakal coba ditarik. Lihat Skylar bakal coba dikejar begitu saja. Lihat dua orang pemain mencoba untuk mengcover dan Natsnya tumbang. Dan bahkan kali ini Demon Kite juga hilang. Apakah akan ada wipe out? Tapi ternyata tidak. Masih cukup disiplin dari RRQ Hoshi. Ngedapetin Lord, ngedapetin 3 pemain Ji. Ini bencana buat RCPS. Bakal fokus ke arah base turretnya. Lordnya mengamuk. Ada Demon Kite yang tidak ada untuk di sana. Tapi lihat Iron Hook telah dikeluarkan. Satu buah Dexter telah dikeluarkan. Clear minion bakal dipercepat. Tapi Skylar mundur ke arah belakang karena tidak mau terlalu terburu-buru. Ini saatnya mereka menunggu dengan satu buah minion di arah bottom lane. Lihat Iron Hook. Tapi ternyata tidak bisa. Karena berubah menjadi sebuah Octa to push. Dan bahkan di arah top lane sana. Fokus objektif gaming. Disiplin yang harus dilakukan tim RRQ Hoshi kali ini sangat baik. Kedisiplinitas dan langsung ada panggilan. Tadi lihat gak mulut R7. Mundur. Retreat. Balik bang. Mereka ngelihat nggak ada objektif yang bisa diambil lagi di map. Mereka mundur. Karena mereka tahu itu super minionnya pasti bisa dapetin turret terakhir. Benar. Dan ya udah mereka tinggal pukul mundur aja. Mencari momentum lagi yang dilakukan seperti Vin tadi. Ya, benar luar biasa pick off potential dari seorang Franco. Terlihat 2 game Vin dengan Franco-nya masih 100% bahkan. Ya, Franco-nya Vin masih 100% rekornya. Oke, tapi kali ini mereka harus menunggu dan itemnya go nih. Oke, ini kalau ngeliat dari itemnya Brute Force Breastplate diamankan oleh Julian yang dicari movement speednya juga respect magic power dari teman-teman RSGPH juga. Winter Truncheon juga tentunya untuk Julian. Ini komponen penting Twin Blade, Glaive dan juga Genius One berhasil diamankan. Ini sebenarnya Juliannya sakit. Lihat. Maksa Allied doang yang pakai Athena. Ini sebenarnya kalau aku boleh lihat pribadi harus diperhatikan. Cuman memang yang lainnya build ke arah Radiant. Kamu lihat gak sih? Kamu lihat gak sih? Ledek tadi. Itu di say hi. Hai, bener Gitu, say hi. Tapi ya ini sebenarnya karena RRQ Hoshi mereka 8.000, iya benar. Karena mereka punya 8.000 lebih unggul juga dari goldnya. Plus mereka pinter mainin landingnya sih ini RRQ Hoshi. Jadi kayak tipikal-tipikal yang sebenarnya landing ditinggal nih harus diperhatikan juga sama RSGPH. Apalagi kan sudah gundul-gundul pacul-cul. Nah ini satu hal lagi sih yang harus diperhatikan sama RRQ Hoshi. Mereka lagi nge-leading 8.000 ini nih. Iya jangan sampai ya. Mereka tuh sebenarnya punya chance besar untuk main tabrak sembarangan. Sebenarnya maksudnya tabrak sembarangan tuh bukan asal-asalan tapi kayak team fight besar. Iya. Mereka punya chance. Tapi lihat gak bakal iya mancing mania kali ini gak bakal di follow up. Hanya mancing keributan aja. Karena dari sisi tim RRQ Hoshi kalau tadi di komit pakai body hunt tuh rugi banget. Pertama nggak ada follow up damage, kedua Vin-nya bisa tumbang ataupun Vin nggak tumbang mereka kehilangan blink. Banyak lah yang kalkulasi tadi. Cuma satu hal,
Ini mereka sangat kuat untuk dari segi team fight, RRQ. Karena dengan leading 8.000 gold something. Tapi satu hal, kalau mereka tershutdown banyak hal, kayak R7, Albert, ini malah bisa berbalik seperti di game sebelumnya. Ingat kan? Ketika Iya. gold difference sampai di 3.000 itu bisa semua berbalik. Itu possible banget. Ya jadi memang harus benar-benar manfaatin momentum mereka sih. Mereka cek dulu bushnya, jangan terlalu overcommit. sakit banget. Skylar itu udah Corrosion, sakit corrosion. banget sih. Oh udah ada corrosion juga. Jadi Oh, lihat oh. tuh. Bocor sebocor-bocornya. Dan bahkan kali ini dia dari Demon Cat bakal coba untuk ngegulung-gulung terlebih dahulu. Nabrak Karafin dan bahkan lightnya tumbang begitu saja di tangan seorang Clay. Dan bahkan dari sini terkena surprise dari Demon Cat dan bahkan Eman masih bisa numbangin Albert tapi ternyata ada trade. Dan Demon Cat sayang sekali RRQ mereka kehilangan Lordnya. Namun bakal coba dipaksa tim fightnya kali ini Demon Cat terjebak Bisa, di ruang nostalgia. Bisa. Dan bahkan kali ini Bisa, En. karena tidak ada inhibitor turret menyisakan Aqua Muncul nih. yang dikejar sama Skylar. Kali ini bakal coba untuk menahan pergerakan dari seorang Skylar tapi ternyata Aqua mengetahui damage Biarin aja dari Lordnya, biarin. RRQ terlalu perih. Biarin aja Lordnya, tapi kali ini lihat Bajing Mania mantap! Wipe out! RRQ take the game too! 2-0! Bajing Mania mantap! Luar biasa. Luar biasa. Ini alasan kenapa mereka nggak takut yang namanya Valentina diambil sama RSGBH. Kita dapetin Franco, kita dapetin momentum, dapetin poin kedua. Reset. Reset. Ingat nomor 1. Gue nih. Ya, benar. Reset. Reset lagi. Aku nggak mau reset. Kalau aku caster ya. Ya, gak apa-apa casternya ya. Nyarinya reset ya, reset. Kesel gak sih? Sabar, tenang. Kesel gak sih? Jangan terlalu terburu-buru. Benar. Karena yang dia butuhkan adalah di sini ketenangan ya. Benar. Adik-adik Semangat juga di kolom banget. komentar. Sama, kamu gak lihat teriakan saya?